video kali ini aku ingin share buat teman-teman 10 dokumen kalian harus siapkan untuk proses visa ke Australia. Karena 10 dokumen ini sangat penting, wajib kalian harus punya untuk proses visa. Dan 10 dokumen ini juga akan membantu teman-teman untuk prosesnya lancar, terus visanya cepat di-approve, dan kalian bakal dapat visa ya, bisa jadi yang multiple entry ke Australia, artinya visa 3 tahun sama seperti dulu aku buat juga. Oke. Beberapa teman aku yang aku share dokumen, kasih tahu dokumen gua ke mereka dapat multiple entry juga sih. So aku berharap teman-teman juga bakal dapat multiple entry kalau misalnya proses visa ke sini. Jadi 3 tahun kalian bisa bolak-balik Australia. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, IKTP dan kartu keluarga. Oke, jadi saya rasa teman-teman sudah punya IKTP dan kartu keluarga ya, pastiin kalian punya. Kalau belum punya IKTP, segera miliki IKTP karena KTP lama sudah tidak bisa dipakai lagi. Alright. Terus yang kedua, SKCK, surat keterangan kepolisian. Nah, saya rasa teman-teman tahu ya cara buatnya surat keterangan kepolisian ini. Tinggal pergi ke Poltabes. Ke Poltabes apa? Dulu aku nggak ngerti karena di kampung gua Poltabes kantor polisi itu satu daerah gitu. Jadi gua tinggal masuk aja ke area situ. Aku bilang, "Pak, gua mau buat surat keterangan kepolisian." Akhirnya gue dibantu, dikasih form, terus diarahin ke kantor sana, kantor sini. Udah ngurusin kalau nggak salah sekitar 20 menitan, gratis, nggak perlu bayar. So teman-teman tinggal buat itu. Terus yang berikutnya, akte lahir. Saya rasa teman-teman semua sudah punya akte lahir ya. Terus yang berikutnya, ijazah. Nah, ijazah teman-teman juga udah punya. Tapi yang tidak punya ijazah nggak usah khawatir, kamu tetap bisa liburan. Kamu tinggal pakai surat keterangan sekolah. Dulu saya pakai surat keterangan sekolah karena kalau ngurusin ijazah ribet. Alright, the next one is paspor. Ya, kalau belum punya tinggal pergi ke imigrasi. Gampang sekali cara buatnya. Tinggal bawa KTP, kartu keluarga, ijazah, akte lahir, ngurusin ke sana, udah. Biasanya sekarang paling 2 hari paspornya udah dapat, kadang juga langsung dapat kalau misalnya nggak ada pakai AGC-nya sama petugas. The next one is NPWP. Saya rasa teman-teman semua patuh pajak ya, patuh bayar pajak tiap tahun sebagai warga negara yang baik. Negara yang baik pasti tahu tata cara bayar pajak tiap tahun. Kenapa? Kalau kamu sudah punya duit, kalau kamu sudah ada niatan untuk keluar negeri, itu tandanya kamu punya pendapatan yang baik, kamu mendapatkan uang, mungkin kamu punya pekerjaan, punya usaha, wajib bayar pajak. Terus dengan kamu punya NPWP ini akan memudahkan kamu untuk visanya di-approve. Kenapa? Karena kamu sudah tahu tata cara bayar pajak. Karena kalau di luar negeri dilihatin itu, ini orang tahu aturan nggak gitu. Mereka lihat kita dengan bayar pajaknya. Oke, terus yang berikutnya rekening koran. Nah, rekening koran ini setiap saya buat video tentang visa, pasti saya selalu bilang pastikan rekeningnya bagus, rekeningnya cantik, sehat. Seperti apa rekening sehat itu? Uang yang keluar sedikit, uang yang masuk lebih banyak. Nah, biar bagus rekeningnya, usahain kurangi menggunakan kartu kredit atau kurangi menggunakan visa atau tap di supermarket atau di mall. Jadi kalau mau belanja pakai cash, biarkan uang yang masuk yang tercatat, sedangkan uang yang keluar tidak. Itu yang akan membantu kamu untuk mendapatkan visa atau visanya cepat di-approve. Terus yang berikutnya bank statement. Nah, bank statement ini semua teman-teman pasti udah tahu ya, surat keterangan saldo akhir. Nah, teman-teman tinggal pergi ke bank, minta sama banknya mau print surat keterangan saldo akhir atau bank statement. Oke, terus yang berikutnya surat keterangan usaha. Nah, untuk teman-teman yang tidak punya usaha, kalian bisa pakai surat keterangan kerja. Nah, yang punya surat keterangan usaha bisa minta di desa atau di Pak RT tinggal bawa kalian ke desa untuk ngurusin surat itu. Gampang sekali dan itu juga gratis. Oke, terus yang terakhir surat aset. Oke, surat aset ini seperti sertifikat tanah gitu atas nama kamu ya. Sertifikat tanah atau mungkin BPKB mobil. Nah, kalau nggak punya mobil, BPKB motor. Dulu aku nggak punya mobil, aku nggak punya tanah juga, jadi aku pakai BPKB motor. Nah, pastiin teman-teman
punya salah satu dari 3 ini ya. Kalau nggak tanah ya punya mobil, kalau nggak mobil ya punya motor at least. Gitu kamu harus punya aset. Kalau nggak punya aset ya saya nggak tahu visa kamu bakal di-approve atau tidak. Karena ini bukti bahwa kamu akan kembali ke negara asalmu kalau kamu liburan ke luar negeri. Karena kalau kamu nggak punya aset bisa aja kamu pergi terus, orang kamu nggak punya apa-apa di belakang yang dipikirkan, ya kan? So pastiin kamu punya salah satu. Alright. Itu dia 10 dokumen yang kita harus pakai, yang kamu harus pakai untuk proses visa ke Australia. Nah, untuk teman-teman yang lagi proses visa sekarang, nggak usah ngeluh kalau misalnya ngurusin dokumen kamu nggak kelar-kelar, nggak apa-apa, tetap sabar aja, fokus ngelakuin satu persatu. Yang kamu nggak bisa ngelakukan, tanya orang yang bisa atau langsung ke kantornya. Contohnya kamu nggak tahu cara buat surat kepolisian, langsung tanya polisinya, jangan tanya tetangga karena itu bikin kamu stres. Oke? Pastiin kamu tanya pada tempatnya, jangan tanya yang tidak pada tempatnya. Kamu tidak ngerti cara bank statement, tanya ke bank, jangan tanya ke orang tuamu, jangan tanya ke adikmu karena itu bikin kamu stres. Dulu aku proses visa juga begitu, aku butuh waktu 2 tahun untuk ngurusin dokumen gua. Setelah udah dapatkan dokumen ini di 2 tahun guys, ternyata cuma butuh waktu 3 hari visa gua di-approve. Jadi as long dokumen kamu semua sudah lengkap yang tadi aku sampaikan, visa itu cuma hitungan hari. Oke, yang butuh lama itu adalah proses dokumennya. So, persiapkan semua dokumennya, prosesnya dengan sabar, ikuti semua peraturan yang memang dikasih untuk mendapatkan dokumen itu. Pasti kalian berhasil. Oke, saya tunggu di Sydney. Terima kasih. Jangan lupa kontak saya kalau udah nyampe ya. Bye bye.